Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala mulki waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di saluran ngaji Anfos Kabil untuk kesekian kalinya tayangan saya, sehingga ini mungkin menjadi sinambungan dari yang saya sampaikan. Saudara-saudara semuanya, dulur-dulur semuanya, nambahin dari beberapa hal yang sudah pernah saya sampaikan soal melihat realitas sosial masyarakat, baik itu budaya maupun peta geografisnya. Kali ini saya akan nambahin sedikit, memperjelas, karena sudah pernah saya sampaikan bahwa di sosial masyarakat ada semacam pensektoran gitu ya, pembagian sektor atau wilayah dari masyarakat. Ada 3 sektor besar yang penting untuk kita ketahui, sehingga ini nanti akan menjadi rujukan bagi kita untuk tindakan selanjutnya. Yang pertama, sektor petani. Ada sektor nelayan, ada sektor buruh. Yang pertama, sektor petani. Tentu kita juga harus bisa memahami ya, kan kondisi atau karakter-karakter petani pada umumnya yang sampai sekarang juga bisa kita baca dan bisa kita semacam kesimpulan sementara gitu ya. Ya, petani berhubungan langsung dengan alam karena soal tanam menanam, soal bercocok tanam, soal pengolahan tanah dan sebagainya, sehingga ini baku atau mendasar. Ini yang mengakibatkan kadang-kadang orang tidak bisa mengerti atau kurang mengerti ketika relasi atau hubungan petani dengan alam yang begitu harmonis, begitu serasi itu, kemudian ada satu taruhlah persoalan gitu kira-kira. Petani tentu lebih tahu kondisi alamnya, lebih memahami musim, lebih memahami situasi-situasi yang di luar logika atau di luar kelaziman literasi, mungkin begitu. Sehingga muncul yang disebut sebagai kearifan lokal, wisdom lokal dan sebagainya itu, yang kadang-kadang susah dijelaskan. Satu misal saja, misalnya penglihatan petani atau pencermatan petani terhadap situasi alam di sekitarnya, sehingga mereka selalu bersimbiosis secara baik dan merasa terganggu ketika ada faktor eksternal yang mengintervensi, misalnya yang memengaruhi untuk melakukan suatu tindakan terhadap alam yang mereka hubungi sampai saat ini. Sehingga sekali lagi petani mempunyai wisdom, mempunyai kearifan, mempunyai kebijakan hati gitu ya, pemikiran, sehingga ini ada satu talian dari lahiriah maupun batinnya, kira-kira begitu, sampai ekstrimnya. Karena berhubungan dengan alam, tentu petani sangat membaca alam, sangat bisa beradaptasi dengan alam, sangat bisa bersimbiosis atau bekerja sama dengan alam, tanpa, dengan istilah lain adalah tanpa ada perusakan, kira-kira kayak gitu. Dan petani mempunyai dasar filosofi yang sangat tinggi, bagaimana alam ini memberikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Sebaliknya, petani akan melakukan sesuatu yang tidak akan merusak dia, tidak akan merusak lahan atau tanah gitu kira-kira.
Nah, oleh karena bekerjanya langsung, maka bisa disebut sebetulnya petani ini se sebuah atau sebuah elemen yang mempunyai watak kerja keras, gitu. Karena itu tadi, kalau tidak bekerja, kalau tidak mengolah tanah, kalau tidak menanam, pasti tidak akan menuai hasil. Makanya mereka sangat gigih bekerja. Bahkan di luar waktu waktu bekerja secara legal, secara umumnya. Kalau misalnya ya, kalau di PNS misalnya atau di sebuah instansi jam 7 sudah harus sampai ke kantor, bisa jadi petani sebelum itu jam 6, jam 5 bahkan sudah sampai ke lokasi mereka bekerja, sehingga ini yang saya sebut sebagai etos kerjanya sangat kuat dan semangatnya juga tinggi, karena mempunyai asumsi, mempunyai pemikiran bahwa ketika tidak bekerja maka tidak akan ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tidak kerja berarti tidak bisa makan. Sejalan dengan itu, petani sebetulnya memiliki karakter optimisitas yang tinggi juga, karena dengan hasil olahan mereka, hasil tanaman mereka, pasti mereka akan optimis ada hasilnya, suatu saat bisa memanen, bisa menikmati lah, kira-kira begitu. Otomatis itu juga satu hal yang menjadi watak dasarnya. Kemudian petani sebetulnya konsisten dalam menanam, makanya yaitu karena pekerjaan utamanya menanam. Makanya di beberapa tempat kalau mau dialokasi atau direlokasi, maksud saya, itu juga menjadi satu hal yang berat bagi petani, karena pasti soal bekerja mengolah tanah itu menjadi pekerjaan utama dan tidak bisa diganti dengan pekerjaan yang lain, karena itu sudah mendarah daging, kira-kira begitu ya, sudah dilakonnya dari kecil sampai tua. Makanya soal menanam ya pasti konsisten. Apa saja dengan bibit, apa saja dengan padi misalnya, palawija dan lain sebagainya, pasti petani punya. Hampir jarang ya petani yang tidak punya tanaman gitu. Meski di sekitar rumah lah punya tanaman-tanaman yang kecil, di kebun-kebun yang kadang-kadang juga nggak terlalu luas tapi bisa dimanfaatkan. Karena itu tadi, bertanam itu kadang-kadang juga menuai resiko ya, misalnya hama, ada banyak lah, ada tikus, ada serangga, ada bahkan hewan yang lebih besar misalnya. Kalau di luar Jawa mungkin ada masih ini ya, babi hutan ya, masih monyet, dan di beberapa tempat di Jawa juga masih ada monyet yang menjadi ini tentu satu hal yang harus dihadapi, karena kalau tidak begitu ya sekali lagi tidak menanam berarti nanti tidak akan panen. Ketika menanam ada resiko-resiko yang menghadang, tentu mereka akan mencari solusi bagaimana tantangan-tantangan itu teratasi, gitu ya. Itu secara umum petani adalah bekerja keras, petani ada optimisitas yang tinggi, petani ada yang konsisten, petani ada yang bahkan berani ngambil risiko yang paling besar misalnya, dan seterusnya. Yang terpenting di kita adalah bahwa petani itu menjadi kalau pinjam istilahnya para pahlawan ya, sokok guru ya, karena topangan utama menjadi mereka hidup. Bahkan kalau kita mundur jauh ya, zaman prasejarah, zaman batu, zaman ini, petani pasti sudah muncul, sudah eksis dari zaman ke zaman. Itu yang sektor petani. Sekarang kita sektor buruh ya. Nelayan dulu.
Oke, nelayan hampir sama dengan petani, berhubungan langsung dengan alam. Hanya berbeda misalnya kalau alam di lingkungan nelayan tentu ya bayangkan saja misalnya ada badai topan, tentu ini menjadi kondisi alam yang mereka tidak bisa mengendalikan gitu ya. Ada topan, ada gelombang yang tinggi, ada musim yang apalagi belakangan ini sering sekali perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan ada gelombang yang tinggi kayak gitu. Nelayan juga mempunyai sebetulnya etos kerja ya, atau semangat kerja yang tinggi, karena sekali lagi itu menjadi pokok pekerjaannya, sehingga menjadi pilihannya, sehingga menjadi yang harus dilakukan. Dan tidak bisa tidak, mereka harus mencari ikan, mencari sumber-sumber daya laut yang kemudian bisa dijual untuk pendapatan mereka. Di sisi lain, selain yang karakter di atas, sebetulnya paling terbuka ya nelayan itu, karena gampangannya tidak ada yang ditutup-tutupi lah gitu. Blokosuto kalau orang bilang, lebih vulgar menyampaikan, lebih terus terang gitu, ketimbang yang petani ya. Ini juga yang saya ingat sedikit, ada karakter yang berbeda, kemudian metodologinya juga berbeda. Kita lihat kan, kita pernah dengar tempo kerajaan, para wali songo membuat metodologi dakwah yang berbeda, antara mulai dari pedalaman yang Mataram misalnya ya, sampai ke Demak misalnya. Itu juga ada perbedaan karakter, dan kemudian makanya ada perbedaan metodologi juga yang dipakai. Sehingga ini juga nanti saya sampaikan kepada sobat-sobat semuanya, pasti ini nanti akan berkaitan dengan metode atau cara-cara teknis strategis ketika Anda semuanya mengorganisir di sebuah wilayah, di sektor buruh atau di sektor tani atau di sektor nelayan juga. Sekarang kita lihat yang buruh ya. Sama, karena sebetulnya ini juga menjadi pekerjaan pokok dari masyarakat secara luas, terutama masyarakat kecil, sehingga buruh ini juga menjadi penopang dari tiga sektor besar itu tadi, selain petani, nelayan. Makanya beberapa karakternya buruh juga harus dibaca. Bolehlah saya melihat beberapa, tapi Anda nanti bisa bayangkan, kembangkan sendiri. Karakter buruh itu sebetulnya hampir sama, pekerja keras, karena mereka harus dapat makan dari situ, dapat pendapatan dari situ, bisa hidup dari situ, dari kerja di manufaktur misalnya, atau perusahaan-perusahaan di tempat yang lain. Di sisi lain, buruh saya kira juga punya karakter yang adaptif komunikatif, karena mereka akan saling komunikasi secara intensif ketika di ruang kerja, misalnya di satu los gitu ya, satu shift gitu, sehingga mereka akan cepat bisa berbaur dan berkomunikasi satu sama lain. Ini yang agak berbeda dengan nelayan dan petani, karena kalau buruh kan masif ya, lebih banyak, ada ketemu beberapa ribuan buruh gitu. Kalau tani kan relatif jarang. Sebetulnya buruh juga mempunyai karakter yang aktif, proaktif, dan bahkan kreatif gitu ya. Karena tidak bisa tidak, pekerjaan mereka yang semacam menjemukan itu tadi, mereka juga harus bisa mensiasati dengan pekerjaan yang tidak menjemukan, tidak membosankan, tetapi tetap saja bisa leluasa, menyenangkan, pekerjaan menyenangkan dan menghasilkan, kira-kira begitu. Masih banyak lagi kira-kira sobat-sobat semuanya karakter-karakter dari sektor tiga sektor tadi. Ini hanya pengantar saja, bisa jadi ini akan Anda tambahi sendiri. Oleh karenanya ini juga menjadi perlu hal-hal yang harus diperdalam atau dikaji lebih dalam lagi.
Meski di sisi lain misalnya ada perspektif atau pembagian atau pewilayahan misalnya, ada sektor, sebenarnya bukan sektor, ada segmen lah ya kira-kira, ada santri, abangan, dan priayi gitu ya, versi Clifford Geertz yang saat itu populer juga saya kira di kalangan aktivis. Ini juga yang mengakibatkan, dan Geertz sendiri mengurai di sektor-sektor itu juga mempunyai karakter-karakter yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda, sehingga satu sama lain juga menunjukkan keberbedaannya. Dengan berbeda-beda itu tadi, misalnya santri tentu religiositasnya lebih tinggi ya, sentuhan-sentuhannya religius, idim-idimnya, idim-idim agama, dan seterusnya itu. Agak berbeda dengan misalnya abangan atau nasionalis yang bisa disebut dalam banyak hal, misalnya secara agak tidak enak sedikit didengar ya. Secara pemisahan agama dengan misah antara agama dengan sekuler lah ya, gitu. Ada juga yang priayi yang perilakunya halus dan feodal dan seterusnya, bahkan ada pihak-pihak atau watak-watak yang sebetulnya halus tetapi juga belum tentu, karena priayi juga punya kepentingan-kepentingan yang tersembunyi dan berbeda mungkin dengan kaum masyarakat awam pada umumnya. Itu kira-kira saudara, dari 3 sektor ini sekali lagi bisa menambah Anda semuanya ketika Anda mengorganisir dari sektor yang Anda pilih, kemudian Anda tekuni, Anda terjuni, sehingga ini menjadi satu hal yang kemudian akan menjadi Anda bisa mengorganisir atau mengkonsolidir 3 sektor atau salah satu sektor sehingga menjadi organisasi betul-betul yang mempunyai visi dan misi sesuai dengan yang dirancang dalam organisasi tertentu. Tentu kira-kira adalah perjuangan petani, perjuangan nelayan, perjuangan buruh, dan seterusnya. Ini yang menjadi titik tekannya. Tetapi bisa saja ini tidak letter-like seperti itu. Monggo mawon, ini hanya satu tambahan pemetaan pensektoran, bahwa ini juga hal-hal yang penting untuk dicermati. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, tidak itu hidayah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.